Cara ampuh supaya hidupmu ini bahagia, senangkan ibumu, senangkan ibumu, senangkan ibumu. Man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan bakti? Ummuka, ibumu, ummuka, ibumu, ummuka, ibumu. Yang pertama, doa ibumu menentukan langkah hidupmu. Doa ibumu menentukan langkah hidupmu. Ibu mengandung anak 9 bulan 10 hari, betul? Di Muaro Tembesi. Di Muaro Tembesi mengandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tempat lain sudah diskon 5 bulan. Mudah-mudahan anak-anak kita terjaga dari zina. Mengandung 9 bulan 10 hari, melahirkan meregang nyawa, menyusukan 2 tahun. Berapa kali ibu tak berganti baju hari raya demi sekolah anak, betul? Ibu tidak minta apa-apa dari kita. Ibu hanya mau kita menjadi anak yang apa pula somat? Anak soleh. Rabbana hablana minas solihin. Jadikan semua anak-anak kami yang hadir ini anak-anak yang soleh ya Allah. Cara membalas kebaikan ibu, yang pertama, kalau dia masih hidup, maka senangkan hatinya. Ini yang pertama, senangkan hati. Belikan mobil nanti kalau sudah kaya, buatkan rumah nanti kalau sudah jadi orang sukses. Yang belum ada, yang belum berada, yang belum kaya raya, yang belum lulus ASN, yang belum bekerja, cara ampuh supaya hidupmu ini bahagia, senangkan ibumu, senangkan ibumu, senangkan ibumu. Man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan bakti? Ummuka, ibumu, ummuka, ibumu, ummuka, ibumu. Yang pertama adalah senangkan ibu. Ini adik-adik yang pakai baju biru nih dari sekolah apa nih? SD. Mudah-mudahan sekolah bangun pagi, jangan lambat bangun. Sholat subuh, senangkan ibu. Lipat selimut, rapikan tempat tidur, mandi, sarapan dengan baik, berangkat sekolah, tunjukkan prestasi. Itu sudah menyenangkan hatinya. Betul Bu? Jangan habis waktu dengan handphone, jangan habis waktu depan TV, jangan sampai menghabiskan duit uang sekolah, duit yang mestinya dibayarkan sekolah diambil untuk jajan. Jangan melanggar aturan. Menyenangkan hatinya. Kalau belum bisa membahagiakan, jangan menyusahkan. Setuju? Bisa kita ulang sama-sama? Kalau belum bisa membahagiakan, jangan menyusahkan. Saya alhamdulillah tak pernah saya menyusahkan mak saya. Saya selalu berusaha membahagiakan dia walaupun sudah meninggal dunia. Kita akan bahas dari A sampai Z tentang berbakti kepada ibu. Ayah dapat 1, ibu dapat 3. Bapak-bapak yang tidak setuju, kenapa ibu dapat 3? Ibu melahirkan, ibu menyusukan, ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Mengandung, melahirkan, menyusukan. 3 yang tak bisa dilakukan laki-laki. Siapa bapak yang mau dapat 3? Silakan mengandung, silakan melahirkan, silakan menyusukan. Pulang dari sini, beli kelapa muda, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Pulang dari sini, beli mangga, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Pulang dari sini, ambil bayi, susukan. Bayinya nggak mau. Ustaz kok tahu? Saya sudah nyoba. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah bahagiakan hati ibu.
Saat kalian masuk pesantren, ibu bahagia. Saat kalian menutup aurat, ibu bahagia. Saat kalian baju kurung, ibu bahagia. Saat kalian hatam Quran, ibu bahagia. Saat kalian hafal Quran, ibu bahagia. Jangan susahkan hati ibu. Kalau mau rezekimu seperti rezeki raja-raja, maka muliakan ibumu seperti raja. Kalau mau rezekimu seperti penguasa, buat ibumu berkuasa. Kalau mau engkau menjadi bahagia, buatlah ibumu bahagia. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Tapi ini sudah dipraktekkan, mujarab. Saya banyak ketemu, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain orangnya. Setiap masa ada zamannya, setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, setiap tokoh-tokoh di zaman itu mulia karena ibu. Buka Google, tulis Presiden Soekarno dan ibu. Presiden Soekarno termasuk orang yang memuliakan ibunya. Tulis di Google, Presiden Soekarno dan ibu. Dia memuliakan ibunya, walaupun dia berbeda agama dengan ibunya. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Bagi yang selama ini durhaka melawan ibu, maka ini momen Muharram 1447. Mudah-mudahan dosa-dosa yang lalu-lalu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'as sya'ni wa daraji, akfatayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan panitia acara ini dibalas Allah kebaikan-kebaikan. Ini persiapannya luar biasa, pentasnya panjang lebar sampai, cuman salahnya itulah jauh kali ke sana. Sudah ditutupi, akhirnya jamaah datang melimpah ruah ke depan. Siapa yang kebelet mau kencing, WC sudah ada, tapi satu, antrinya 200 orang. Siapa yang agak pening-pening kepala, pusing kepala, mau berbaring, sudah disiapkan ada tenda dinas sosial. Siapa yang mau ke rumah sakit, ambulan sudah buka pintu. Itulah mobil gratis, syarat naiknya 2, sakit mati. Lengkap semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Yang hadir-hadir ini kalau ada yang sakit-sakit, mudah-mudahan diangkat Allah penyakitnya. Yang belum ada jodoh, didekatkan jodohnya. Banyak kali. Yang ada lilit utang, mudah-mudahan lunas utangnya. Banyak orang yang punya utang. Yang pertama adalah bahagiakan hati. Nanti kalau sudah mulai kerja, dapat gaji walaupun tak banyak. Yang kedua, belikan makanan. Belikan apa? Cari makanan apa yang paling dia suka. Suka di ayam crispy, yummy. Pulang kerja, mak, gajiku belum banyak, inilah yang baru bisa kubelikan. Dulu waktu mak saya masih hidup, ini rumah saya, ini rumah mak saya, tidak pernah sekalipun saya lewat tanpa bawa makanan. Jam 12 malam, jam 1 saya pulang dari luar kota, saya belikan martabak, saya belikan roti bakar, saya belikan sate, saya belikan kue. Tidak pernah sekalipun saya datang membawa tangan hampa yang kosong. Kenapa? Karena saya berharap mengetuk pintu langit, rezeki itu turun. Cara mengetuknya dengan apa? Dengan melewatkan makanan di tenggorokannya, lewat makanan itu di lehernya, senang bahagia hatinya. Begitu jugalah rezeki itu turun kepada kita. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun.
Afsus salam, tebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At'imut ta'am, kasih makan. Setiap rumah makan di Pekanbaru ada rumah makan yang pakai gong. Setiap orang lewat pukul gong, lewat pukul gong, lewat. Setiap ada rumah makan baru, saya bawa dia singgah ke situ. Ternyata setelah meninggal dunia baru saya paham. Tempat-tempat makan dulu, dia suka makan telur ikan, singgah. Suka makan asam pedas tempoyak, singgah. Suka makan pecel lele, singgah. Di tempat-tempat dia singgah dulu. Tempat saya bawa dia makan. Hari ini kalau saya rindu, saya bawa anak saya bawa istri saya, duduk di tempat dia duduk dulu. Terasa hati yang kering itu basah, terasa rindu itu terobati. Yang saya cakapkan ini hanya bagi orang yang pernah merasakan kehilangan. Di balik hati yang hancur berkeping ada kelembutan dan kebaikan. Bagi kalian kakak, ibu, adik, sahabat yang ibunya sudah meninggal dunia, mudah-mudahan dilapangkan Allah kuburnya. Bagi yang ibunya masih hidup, pulang dari sini belikan teh manis, belikan apa itu ya, sate bakar, belikan balon. Jangan ibu-ibu, tak perlu balon. Insya Allah menyenangkan hatinya. Insya Allah. Datang seorang sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Ayul amal ahabbu ilallah, apa amal yang paling dicintai Allah? As-salatu ala waqtiha, salat. Yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, engkau wajib beribadah kepada Allah. Allah nomor satu, tak ada yang lain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Setelah itu apa? Wabil walidaini ihsana, berbakti kepada orang tua. Andai ada yang sanggup menggendong ibunya dari, gimana kita ini sekarang, dari Kampung Baru, sanggup dia menggendong ibunya ke kota Makkah, tawaf 7 putaran, Safa Marwah sa'i, pergi wukuf kepada Arafah, lanjut ke Musdalifah, melontar jumrah ula wusta Aqabah, belum mampu membalas sekali pekikan teriakannya saat melahirkan ke atas dunia. Melahir ini wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Rasa yang belum pernah saya ceritakan adalah rasa melahirkan. Karena kalau saya ceritakan nanti ibu-ibu ini nggak percaya. Macam pernah aja Ustadz ini merasakan. Ibu lah yang paling bisa merasakannya. Ibu melahirkan itu sakit atau tak sakit? Gak usah kalian sebut lagi, Bu. Percaya saya. Tapi begitu anak sudah lahir, datang bidan menggendong anak, anak dipegang oleh ibu, ibu melekatkan anak ke pipinya, ibu tersenyum. Waktu anak lahir, ibu pegang, anaknya ibu peluk, waktu itu ibu tersenyum. Katanya melahirkan sakit, kok senyum? Ternyata cinta mengalahkan sakit. Betul? Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan kasih sayang. Seandainya mak kita tak sayang sama kita, tak sebesar ini kita, Pak. Andai begitu lahir menangis, benci, dia dicekik, kayaknya mati kita udah. Maka siapa yang durhaka kepada ibunya? Saya paling benci menengok orang melawan ibunya. Kalau nampak saya ada orang membentak ibunya, nampak saya ada orang melawan ibunya, jangan sampai di depan saya. Mudah-mudahan anak-anak kita ini semua anak-anak yang berbakti kepada ibu, insya Allah. Nggak punya apa-apa, senangkan hatinya. Mulai punya apa-apa, belikan makanan. Yang ketiga apa lagi? Sudah mulai agak naik pangkat, ada duit, ada gaji, belikan pakaian. Apa yang pertama? Sajadah. Sajadah itu pakaian. Sholat dia subuh, zuhur, asar, isya, saya belikan sajadah tebal. Duduk dia di sajadah itu. Apa kata dia? Enak sholat di sajadah kau ini, tak terasa tulang itu kena ke lantai. Enak duduk di sajadah kau ini, tak terasa kaki ini sakit kena lantai. Maka pulang dari sini, yang punya duit, belikan sajadah, belikan Quran, belikan apa? Belikan telekung, belikan mukena. Ini ada orang baju istrinya baru, baju dia cantik, telekung emaknya 1001 tai lalatnya. Betul? Kalau memang kau kaya,
Yang ketiga adalah belikan dia pakaian. Pakaian di hari raya, orang tua tak perlu yang hebat-hebat, tapi pakaian sembahyangnya, sajadahnya, rehalnya, Qur'annya. Saya belikan Quran besar. Ini Quran mak, begitu dibukanya Quran, senang mataku menengok Quran yang kau beli ini. Besar-besar hurufnya. Dia malam Jumat baca Yasin. Ibu masih baca Yasin? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal aziz litudhira qauman ma unzira abahum. Selesai ujung Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Hadiahkan pahalanya untuk ibu, hadiahkan pahalanya untuk ayah, hadiahkan pahalanya untuk kakek, datuk, nenek, orang tua. Itulah yang dapat melapangkan kubur mereka, mengalir sebagai amal jariah. Bagi yang sudah baca Yasin, alhamdulillah. Bagi yang ragu-ragu, hari ini kita kuatkan. Bagi yang tak mau baca, nanti dia mati mau dikirim apa? Mau dikirim nasi goreng. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senangkan hatinya. Ada duit sikit, belikan makanan. Ada duit sikit, belikan pakaian. Pakaian yang paling penting adalah pakaian ibadah, sajadah, rehal, Quran, tasbih, baju, telekung, mukena, jilbab panjang. Nanti sampai masanya pakaian yang kita beli dulu tak dibawanya mati. Itu bukan untuk dia. Karena sajadah tak dibawa mati, Quran tak dibawa mati, mukena tak dibawa mati, ditinggal. Hari ini sajadahnya saya simpan, telekungnya saya simpan, rehalnya saya simpan, Qurannya saya simpan. Saya buat khusus satu koper. Setiap saya rindu saya buka, saya peluk, saya cium. Bekas-bekas dia sembahyang dulu, bekas-bekas dia berdoa dulu. Kalau bapak ibu belikan dia sekarang sejadah, bapak ibu belikan dia rehal, bukan untuk dia. Itu sementara hayat di kandung badan, sementara ruh ada dalam jasad. Setelah dia meninggal nanti, itulah yang menjadi obat kerinduan kita. Bagi yang sudah meninggal dunia ibunya, apa obat kerinduan? Ziarah ke makamnya, betul. Tapi ada obat kerinduan, pakaian, rehal, sajadah, Quran, tasbih, jilbab. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menyebabkan hati kita mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi Di atas kita ada drone. Di dalam drone itu ada kamera. Dia sedang merekam kajian kita. Tolong lambaikan tangan ke atas. Agak-agak setengah jam lah. Allahu Akbar. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Dah cukup untuk TikTok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bahagiakan hatinya. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Yang kedua, kasih dia makan. At'imut ta'am. Yang ketiga, berikan dia pakaian. Yang keempat, ini tidak semuanya mampu. Saya setiap pergi ke daerah dapat batu cincin. Dari Sumatera Barat, Sungai Dareh. Pergi ke Kalimantan Selatan, Martapura, macam-macam batu. Ada yang warna biru namanya blue safir, ada yang hijau namanya zamrud, ada yang merah namanya yakut, ruby merah, delima merah. Sampai ke Pekanbaru saya ikatkan, saya pasangkan ke tangannya.
Cantik batunya mak. Oh cantik. Saya pasang ke kelingking, saya pasang ke jari manis, saya pasang ke jari tengah, saya pasang ke jari telunjuk. Diginikannya semua. Bukan untuk dia. Sementara hidupnya dia pakai, dipakainya hijau, dipakainya merah, dipakainya kuning. Begitu dia meninggal dunia, saya buka laci lemari, saya tengok di dompetnya, cincin, rantai, gelang, subang, anting berserak. Ahli warisnya cuman saya dengan adik saya. Kami bagi berdua. Ini jatah engkau, ini jatah aku. Jatah ini kita wakafkan untuk membangun masjid. Tidak ada orang mati bawa gelang, bawa cincin, bawa subang, bawa anting, bawa rantai. Ada orang meninggal bawa STNK BPKB? Enggak ada. Lalu apa yang kekal abadi? Yang kekal abadi adalah sodako. Yang kekal abadi adalah solawat. Yang kekal abadi adalah solat. Sodakoh kekal abadi, solawat kekal abadi, solat kekal abadi. Yang jawab tiga-tiganya betul. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senangkan hatinya, belikan dia makanan, belikan dia pakaian, perhiasan kalau berlebih. Mudah-mudahan rezeki kita berlebih insyaallah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seorang ibu datang ke rumah anaknya, mau minjam duit 50.000. Minjam duit 50.000 nak. Untuk apa mak? Untuk beli nasi bungkus buka puasa. Tunggu sebentar ya mak, aku tanya biniku dulu. Rupanya duit disimpan. Ibu yang melahirkanmu, menyusukanmu, membesarkanmu, menyekolahkanmu, tapi duit dipegang binimu. Surga di bawah tapak kaki. Mau tapak kaki bini. Kalau ada laki-laki yang model begini, laki takut bini, ini nanti di akhirat dikubur tidak kena azab kubur. Laki-laki yang takut pada bini tidak kena azab kubur. Kenapa? Karena pas mau diazab kata malaikat, ini nggak usah kita azab. Waktu di dunia udah azab kali. Betul. Ingat wahai istri-istri yang galak, yang garang, sampai tak peduli kepada mertua. Kau punya anak laki-laki, sampai masanya kau juga nanti akan punya menantu. Jadilah menantu yang baik, supaya kau juga nanti akan dihormati oleh menantu. Kau insya Allah akan menjadi mertua yang dihormati, dimuliakan oleh menantu. Dunia berputar, musim berganti. Yang hari ini jadi anak, 20 tahun lagi kau akan jadi ayah. Yang hari ini kau jadi menantu, 20 tahun lagi kau akan jadi mertua. Kalau hari ini kau bakhil, bin pelit, bin kikir, bin medit, sampai masanya kau pun juga akan merasakan perasaan yang sama. Tapi yang saya ceritakan ini tidak ada di kampung baru. Di sini semuanya baik-baik semua insyaallah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Membahagiakan hatinya sudah, amin. Memberikan makanan sudah, amin. Membelikan pakaian sajadah mukena telekung rehal Quran sudah, amin. Berlebih duit belikan cincin kecil, tapi jangan kecil kali setengah gram. Mana cincin ini mak, sebesar rambut. Dibukakan Allah rezeki, syukur-syukur bisa membelikan, membangunkan, renovasi rumah yang layak, yang wangi, yang bagus, amin. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tak mungkin. Kalau Allah mau pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Ustaz Saman ini ngomong-ngomong atau hanya sekedar omon-omon atau sudah Ustaz wujudkan? Ada. Nanti kalau Bapak Ibu pergi ke Sumatera Utara, datang ke Kabupaten Asahan, datang ke Desa Silau Lama,
tempat kelahiran saya. Di situ ada Yayasan Hajah Rohana. Itu adalah rumah emak saya yang sekarang jadi kantor yayasan, tempat sekolah, tempat rehab rumah, tempat fakir miskin dapat beras. Setiap sebulan sekali dibagi 300 paket. Satu paket isinya gula 1 kilo, minyak 1 kilo, roti gabin, ikan sarden, susu saset, ada kopi, ada teh. Karena begitu dulu waktu dia hidup. Mudah-mudahan pembagian sembako ini bisa dilanjutkan oleh Majelis Taklim Fastabiqul Khairat, insyaallah. Ini acara meriah ini yang membuat ini bapak-bapak apa ibu-ibu? Kalau sudah ibu-ibu yang bergerak, bapak-bapak tinggal mengangguk aja. Setuju? Betul? Kalau ibunya sudah baik, di rumah itu kuncinya ibu. Kalau ibunya baik, bapak jadi baik, anak jadi baik, menantu jadi baik, cucu jadi baik. Tapi kalau ibunya sundel bolong, suami jadi genderuwo, anak jadi tuyul, menantu jadi suster ngesot. Tapi kalau ibunya sudah solihah, bapaknya jadi soleh, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ibu-ibu yang sudah bergabung dengan Fastabiqul Khairat, alhamdulillah. Yang masih ragu-ragu dengan tabligh akbar siang ini, maka segera bergabung dengan Majelis Taklim Fastabiqul Khairat, insyaallah. Amin. Bagi yang sudah dikasih tahu enggak juga bergabung, ingat, malaikat maut sudah dekat. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah, insyaallah. Amin ya rabbal. Bahagiakan hatinya, sudah kasih makanan, sudah belikan pakaian, rehal, sajadah, mukena, telekom, sudah berlebih duit sikit belikan cincin, gelang, rantai, subang, anting, sudah berlebih duit banyak bisa rehab rumah. Toh nanti pada saat meninggal bisa dipakai untuk kumpul bersama keluarga, maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, acara halal bihalal, membaca wirid Yasin, tahtim dan tahlil, baca Yasin, zikir dan doa. Tidak ada yang sia-sia, semuanya menjadi amal jariah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini kenapa drone ini nggak pergi-pergi dari tadi? Angkat tangan sudah, solawat sudah, zikir belum? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Hari ini semua hadir ceramah ini. Ulat-ulat pun datang, ikan pun datang, Doraemon pun datang. Begitulah Bapak Ibu semua hadir. Upin Ipin pun ikut. Masya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, saya kira drone, rupanya burung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kapan berbakti kepada ibu ini? Sampai kapan? Apakah ketika dia hidup saja? Yang 5 tadi itu ketika masih hidup. Nah, setelah dia meninggal dunia ada yang 5 lagi. Yang 5 tadi ketika masih hidup, insya Allah sanggup ya Bapak Ibu ya. Sekarang kalau dia sudah meninggal dunia, yang sudah meninggal dunia 5 juga. Nanti kalau ada yang bertanya, apa isi ceramah Ustaz Somad tadi? 5 kiri, 5 kanan. Apa itu? Aku nggak ingat. Nanti bisa ditonton ulang karena ini direkam. Berapa kamera nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masya Allah, ini lampu. Kalau sudah meninggal dunia, yang pertama apa yang kita kirim? Dia sudah masuk ke liang lahat, dia sudah ditimbun. Apakah hubungan kita putus dengan dia? Siapa yang mengatakan hubungan dengan ibunya putus, berarti dia menganggap ibunya bangkai kucing, dimasukkannya ke tanah, dikubur, selesai. Tidak begitu, Besti. Hubungan kita tidak putus dengan kematian. Yang pertama setelah meninggal dunia adalah mengirimkan doa. Allahumma firlaha, amin, warhamha, amin, wa'afiha, amin, wa'fu anha, amin. Sependek-pendek doa 4.
Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Bisa ikut sama-sama? Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ighfirlaha, ampunkan dia, warhamha, rahmati dia, wa'afiha, berikan dia kebaikan, wa'fu anha, hapuskan segala dosa-dosanya. Itu paling pendek. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa Indonesia. Saya nggak bisa bahasa Indonesia Pak Ustaz, bahasa Melayu. Ampunkan dia, rahmati dia. Dan tinggal merubah dari dia ke dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau doa panjangnya, oh doa panjang. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i was salji wal barad wa naqqiha min al khataaya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas wa bil hadarun khairan min dariha wa halan khairan min ahliha wa qiyam min fitnatil qabri wa adhabin nar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jinan la taj'al qabraha hufratan min hufrin nar. Allahumma ij'al wajma'na ma'aya wa iyyaha ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula ma'an nabiyyin wasiddiqin. Yang enggak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Ini orang kampung baru ini doanya makbul apa tak makbul? Makbul doa orang kampung baru. Kenapa? Dia minta supaya jangan hujan ya Allah, panasnya minta ampun. Dia minta ya Allah panas sekali, tiba-tiba redup matahari sampai tak menampakkan dirinya. Allahu Akbar. Balon siapa terbang? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya lewat betul-betul terbang. Saya lewat di kubur, belikan yang baru Bu, anak menangis. Kalau Tuhan pergi ke Padang, jangan lupa membeli kubis. Kalau sudah ada balon yang terbang, tanda waktu sudah mau habis. Kalau Tuhan makan rendang, jangan dicampur dengan sayur kubis. Kalau kertas sudah datang, tanda waktu sudah habis. Yang pertama untuk yang sudah meninggal adalah doa. Sependek-pendek doa tadi waktu dari kota Jambi ke Kampung Baru, lewat di kubur. Walaupun saya tidak kenal dengan mereka yang ada di dalam, saya tetap mengucapkan doa. Assalamualaikum ya ahlal. Kalau suami ibu tak sembahyang, kalau suami ibu tak sholat, itulah ucapkan ke dia. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Siap? Jangan. Kalau bini tak sembahyang, kalau bapak punya bini tak sembahyang, berarti selama ini bapak satu tempat tidur sama mak lampir. Kalau laki tak sembahyang, berarti ibu selama ini satu tempat tidur sama Dracula. Mudah-mudahan suami dan istri semuanya terbuka pintu hatinya untuk sholat. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Kalau abang mati, ku berlaki lagi. Dulu laki saya ini jahat Pak Ustaz, nakal Pak Ustaz, merampok Pak Ustaz, berzina Pak Ustaz, selingkuh Pak Ustaz. Tapi sekarang alhamdulillah sudah berhenti Pak Ustaz. Kenapa? Apalagi yang kedua kita kirimkan untuk dia? Untuk almarhumah ibu kita, almarhum ayah kita, almarhum nenek kita, almarhum datuk kita, mbah kita, kakek kita, semuanya. Yang kedua kita kirimkan untuk mereka. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai apa tak sampai? Sampai apa tak sampai? Kalau ada yang mengatakan Fatihah yang Ustaz baca tadi tak sampai, mari kemari. Siapa yang mengatakan tak sampai, datang ke sini. Untuk apa? Saya minta namanya lengkap, supaya nanti kalau dia mati saya kirim. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Mana dalilnya Fatihah itu sampai? Kata Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, kalau saya meninggal dunia, bacakan di kepala saya pangkal Al-Baqarah. Alif Lam Mim.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul. Sampai, kalau tak sampai tak mungkin disuruh baca. Pada bagian kakinya disuruh membaca akhir Al-Baqarah sampai habis, dari mulai lillahi ma fis samawati, bacaan Quran sampai. Apalagi yang ketiga, ambil duit 100.000, masukkan ke dalam kotak sedekah anak yatim, niatkan untuk almarhumah ibu. Ini tutorialnya. Pertama, keluarkan dompet. Silakan keluarkan dompet. Sudah? Keluarkan. Ambil duit 100.000. Nah, sudah. Habis itu masukkan ke kotak. Saya hadiahkan pahalanya untuk almarhumah emak saya dan almarhum ayah saya. Sampai apa tak sampai? Kalau ada yang menggilang tasat, ibu bapak yang lupa membawa dompet, masukkan gelang. Gelang, rantai, cincin, masukkan semua. Kalau ada gigi emas, masukkan. Mana dalilnya sedekah itu sampai? Tolong kotak jangan cuma di bawah, naikkan ke atas. Karena banyak ikan-ikan besar di sini. Kalau yang di bawah ini nampaknya ikan-ikan sepat aja nih. Jangan macam-macam Pak Ustadz. Memang ikan sepat tapi 3 ton. Semua yang bersedekah sampai ke orang tuanya insya Allah. Yang kehujanan, insya Allah hujan ini menjadi rahmat. Kenapa? Karena tadi banyak yang berdoa minta air, akhirnya tinggal bukanya. Apa yang sampai? Doa, Al-Fatihah sampai, sedekah sampai. Apalagi yang keempat? Puasa. Ibu kita kemarin tak puasa waktu mengandung kita 30 hari, menyusukan kita 30 hari, menyusukan 2 tahun 30 hari. Satu anak emak kalian tak puasa 90. Sudah diqadha apa belum? Yang sudah diqadha alhamdulillah. Yang belum diqadha, qadha bukan qobok. Qadha. Satu anak ini tidak puasa emak 90 hari. Anak ibu berapa? 12. 12 kali 90 hari, 1000 hari tak puasa, maka diqadha. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi syamun, punya utang puasa, soma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasa untuk dia. Maka ibu buka catatan. Kalau tak ada catatannya apa boleh buat. Tapi kalau ada catatannya, dihitung anaknya berapa, maka dilaksanakan qadha puasanya. Ibu niat puasa untuk menggantikan puasa almarhumah ibu. Itulah cara berbakti kita. Yang terakhir, yang kelima, 5 waktu masih hidup, 5 waktu sudah meninggal. Mudah-mudahan kita punya duit bisa berhaji ke Baitullah. Haji yang pertama untuk kita, haji yang kedua untuk dia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Caranya, labbaik Allahumma hajja an fulanah binti fulan. Aku hajikan ibuku almarhumah Hajjah Rohana binti Nuruddin. Dengan begitu sampailah pahalanya. Mungkin kita tak bisa haji karena keterbatasan, tapi anak kita doakan menjadi pejabat, orang kaya, bisnismen, selamat dari korupsi, dan duitnya dipakainya ke Baitullah. Haji pertama untuk dia, haji kedua untuk kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? 5 waktu masih hidup, 5 setelah meninggal dunia. Tadi saya mulai berdiri jam 10:30, sekarang sudah jam 11:30. Berikut ini saya akan jawab beberapa pertanyaan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Bagaimana cara mengatasi istri yang cerewet? Abang pulang jam berapa, sedang jalan sama siapa, kunci motor mana, duit mana, baju mana. Itu bukan istri, itu security. Itulah yang menjadi security
yang menyelamatkan bapak dari pelakor, yang menyelamatkan bapak dari neraka jahanam, yang menyelamatkan bapak dari azab Allah dunia dan akhirat insya Allah. Pulang dari sini jangan panggil dia oh my istri, oh my wife, tapi panggillah dia oh bidadari surgaku. Setuju? Setujulah orang panitianya perempuan. Selagi istri masih mau merepet, bersyukurlah, berarti dia masih hidup. Ada seorang perempuan istri yang suka merepet, tiba-tiba dia kena stroke, berhenti merepet. Suaminya datang jumpa saya, tolong Ustadz doakan supaya istri saya bisa merepet lagi. Aku rindu mendengar repetnya Pak Ustadz. Kisah nyata, true story. Jadi kalau Bapak punya istri merepet, nikmati saja repetnya itu. Karena sampai masanya nanti Bapak rindu, dia sudah tak bisa merepet lagi. Betul Pak? Betul kata orang. Istri suka menahan duit rokok, itu tandanya dia masih sayang dengan paru-paru Bapak. Itu tandanya dia mau Bapak tidak kena kanker. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amalan apa yang harus dilakukan untuk pejuang garis 2? Banyak makan toge, kacang-kacangan, kacang yang dibuat jadi tahu tempe. Tapi semua ikhtiar kita nggak ada apa-apanya kalau tidak ada doa. Sholat hajat tiap malam, usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Hajatnya apa? Hajat garis 2. Itu maka setiap dia mau foto, apa? Garis 2. Supaya taspeknya bergaris 2. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Orang berzina aja bisa hamil, masa menikah tak hamil? Lalu kenapa orang menikah berpuluh tahun tak hamil? Allah cuma ingin kau melelehkan air mata berdoa. Allah cuma ingin kau bangun tengah malam baca yasin tahajud. Allah cuma ingin kau bernazar berpuasa sunat. Allah cuma ingin kau lebih khusyuk. Karena kalau kau tidak ada ujian hidup, sholatnya cepat, sujudnya tidak lengket kening ke lantai. Tapi begitu kau ada kesulitan, kesusahan, menangis, meraung bagi tetangga, jiran, kawan, sahabat, jangan ditanya orang kapan punya anak, kapan berbini. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, itu bukan kuasa kita, itu kuasa Allah. Jaga perasaan orang. Kalau ada orang tak punya anak, jangan cerita anak. Ada orang tak berlaki, jangan cerita laki. Ada orang tak berbini, jangan cerita bini. Saya belum pernah nanya kawan kenapa kau tak berbini. Nah, saya kalau ada kawan yang tak berbini, saya tidak permalukan di depan orang. Saya ajak dia bicara 4 mata. Kau masih berselera nengok perempuan? Itu pertanyaan pertama. Kata dia, aku ada selera. Ada nampak kau perempuan yang cantik? Ada. Tunjukkan rumahnya, kita datang. Kami datang dulu. Kami datang, kami pinangkan dia. Kalau sekarang saya tak mau. Kenapa? Saya khawatirnya saya yang diterima. Pede kali Ustaz. Bagaimana cara mendidik anak di zaman digital seperti sekarang? Jangan kasih anak TV. TV di rumah saya dicampakkan Ustazah Fatimah ke dalam gudang. Saya tak pernah nonton TV lagi. Anak tidak boleh main handphone. Kepalanya hancur, emosinya tak stabil, pengamuk, pemarah, tantrum. Maka caranya adalah ajak anak bercerita, ajak anak ngobrol. Kalaupun mau dikasih hiburan, berikanlah alat macam handphone, tapi isinya video ngaji, video sinetron religi, video ceramah. Bisa dicari di YouTube, hiburan untuk anak. Itu Sami diberikan ustazah, murah tak mahal. Isinya hanya 3, ngaji, film religi, dan ada lagu-lagu sodakoh, solawat, zikir, solawat, meminta kepada Allah, doa anak yang soleh, dan paling utamanya adalah doa silahul mu'min. Jangan lupa mendoakan anak, bacakan Al-Fatihah. Ya Allah, bukakan pintu hati anakku, Al-Fatihah. Tutupkan hatinya daripada maksiat dan dosa, Al-Fatihah. 10 kali, 20 kali, 40 kali, 100 kali, bagus membukakan pintu hati anak.
karena itu semuanya kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makin lama makin tebal kertasnya nih. Kertas yang terakhir, saya mau bertanya, apa pendapat Ustadz jika seorang mertua ikut campur dalam rumah tangga, bahkan bentuk rumah kami mau bangun itu pun diaturnya. Yang lebih parahnya lagi, kami dipaksa untuk nauzubillah. Dan yang disayangkan, istri saya tak mau ikut saya dan malah patuh dengan omongan orang tuanya. Panjanglah ceritanya ini, macam sinetron. Usahakan kalau sudah menikah, biarlah ngontrak rumah yang buruk, lantainya tanah, yang penting kalian berdua guys, supaya hidup kalian tidak diintervensi oleh siapapun dan apapun. Sebelum nikah ngomong dulu baik-baik sama dia, Adinda, aku tak kaya, kita akan ngontrak rumah, lantai kita mungkin lantai tanah, beratapkan jerami, tapi yang penting kita berdua, daripada kita nanti diintervensi oleh orang lain. Tidak banyak yang berhasil menyatukan istri dengan ibu mertua, karena menyatukan mereka dalam satu rumah itu sama dengan menyatukan kucing dan tikus, Tom and Jerry. Maka ibu-ibu, kalian kalau mau membahagiakan anak kalian, bilang sama dia, kau sudah kulahirkan, kau sudah kubesarkan, kau sudah kusekolahkan, urusan nikah itu binimu, itu surgamu, jagalah dia baik-baik. Istri juga begitu, aku berjumpa dengan engkau bang, waktu kau sudah besar, kau sudah dilahirkan, kau sudah dibesarkan, tapak kaki ibumu adalah surgamu. Maka istri-istri insya Allah menjadi pintu surga bagi suaminya, dan ibu-ibu juga menjadi kunci surga bagi suaminya. Dua perempuan ini tidak akan bermusuhan kalau dua-duanya karena Allah. Mudah-mudahan semua keluarga kita sakinah mawaddah warahmah insya Allah. Kunci dengan orang tua ini satu, orang tua macam Quran buruk. Orang tua macam Quran buruk. 5, orang tua macam Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Orang tua macam Quran buruk, titik ba-nya sudah 3, titik nunnya sudah 2, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Makanya kalau orang tua ngomong, kita tak usah banyak jawab, tinggal ngangguk iya, 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 iya kan dia, iya kan pula jawab. Jangan lawan orang tua. Siapa yang tak sabar dengan orang tua? Aku gak sabar dengan orang tua nih Pak Ustaz. Sabar-sabarkanlah, malaikat maut sudah mengintai dia 70 kali sehari. Hai istri-istri yang teraniaya, yang serumah sama mertua, sabar-sabarkanlah, tak lama lagi mertua kau mati. Tak sabar kalian nunggu malaikat maut itu datang, tak sabar kalian. Hai laki-laki yang tak sabar dengan orang tua, tak sabar dengan mertua, sabar-sabarkanlah, karena mereka sudah tua. Memdate mata ya bawati, semua kita akan mati. Sabar-sabarlah, jangan nanti setelah mati baru kalian menangis, mama. Dulu waktu hidup kenapa tak kalian bahagiakan dia? Dulu waktu hidup kenapa kalian lawan dia? Dulu waktu hidup kenapa tak kalian senangkan hatinya? Selagi dia masih hidup ini, senangkan aja hatinya. Ini rumah kau ini mesti begini, iya ma. Ini rumah kau ini mesti begini, iya ma. Ini begini, iya ma. Iya, pokoknya sebelum dia bercakap udah iya duluan. Tak usah ajari saya dengan orang tua. Saya serumah dengan emak saya 11 tahun. Dari mulai tahun 2008 sampai meninggal 2019, 11 tahun. Makanya kalau ada orang yang mengatakan berat sekali dengan orang tua nih Pak Ustaz, karena berat itulah balasannya surga. Kalau ringan balasannya kipas angin. Betul? Mudah-mudahan yang berjuang dengan orang tua, kalian mendapatkan surga Jannatul Firdaus insyaallah. Ala hazihin niyah, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan untuk membahagiakan orang tua, membahagiakan mertua, membahagiakan istri dan keluarga kita. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah.